Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Kaum muslimin yang semoga Allah merahmati kita semuanya, melimpahkan hidayah karunia kepada kita semuanya, dan Allah teguhkan kita di atas agamanya. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah semuanya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang membuat kita selamat di dunia dan di akhirat, dan ketakwaan yang menjadi tujuan dari ibadah-ibadah kita. Di mana ketakwaan artinya kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjalankan apa yang Rasul contohkan, kemudian juga meninggalkan, menjauhi apa yang Allah larang dan Rasul haramkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya. Dan nikmat yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling utama yang menyebabkan kita mulia di dunia dan di akhirat adalah nikmat ketakwaan, nikmat keimanan. Hidayah diteguhkan dan ditetapkan kita di jalannya. Allah pilih kita sebagai umat manusia yang teguh dan menjalankan ibadah kepadanya. Allah memberikan banyak contoh dalam Al-Quran bagaimana orang yang teguh di jalan Allah, membela agamanya, menjalankan setulus hati, dan bagaimana nasib orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara masalah hidayah, maka Allah menegaskan tentang tujuan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang menuju atau mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Panduan dan metode atau sebagai rujukan agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan siapa yang Allah berikan hidayah dan siapa yang akan Allah jadikan orang yang mengikuti jalan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sukai, kepada orang yang kau inginkan. Karena tugas beliau hanya menyampaikan risalah. Sedangkan memberikan hidayah, memberikan taufik adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri, dan senantiasa kita syukuri kita diberikan hidayah untuk menjalankan ibadah, menjalankan agamanya. Yang dengan menjalankan ibadah itu kita akan mendapatkan ketakwaan yang membuat kita berhasil dan bahagia di dunia dan di akhirat. Di antara contoh orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, bagaimana mereka melihat keindahan agama Islam, bagaimana mereka menyaksikan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka menyaksikan mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW, tapi mereka menentangnya. Bukan kebahagiaan, tetapi kesengsaraan yang mereka dapatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah tidak mengambil contoh orang yang jauh dari Nabi Muhammad, tapi Allah memberikan contoh orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, yaitu pamannya yang disebut dengan Abu Lahab. Yang Abu Lahab ketika turunnya risalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia terang-terangan menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan suatu tata krama orang Arab. Tata krama mereka, budaya mereka adalah mendukung, membela saudaranya meskipun salah. Dan yang sesuai dengan jalur tata krama yaitu Abu Thalib, paman yang lainnya. Meskipun dia tidak mengikuti agama Nabi Muhammad, tapi dia membelanya mati-matian. Yang apabila kita membaca sejarah Islam, sejarah awal-awal kenabian,
maka pengorbanan Abu Thalib dibanding dengan perjuangan kita dalam agama kita, perjuangan kita tidak ada artinya. Kita tidak pernah membela Islam dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita tidak memperjuangkan nyawa kita untuk menjalankan agama. Tetapi Abu Thalib sesuai dengan tata krama budaya masyarakatnya, maka dia membela mati-matian keponakannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sedangkan Abu Lahab, maka dia menentang budayanya, tidak sesuai dengan budaya dan norma yang ada. Maka dia menentang keponakannya, meskipun dia atau keponakannya adalah orang yang paling baik, orang yang paling mulia akhlaknya, tidak hanya diakui di keluarga, tetapi juga diakui di tengah-tengah masyarakat yang mereka menggelarnya dengan Al-Amin. Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza. Uzza adalah salah satu patung terbesar di kota Mekah. Patung yang pertama terbesar adalah Lata, atau ada yang menyebutkan kedua-duanya sama-sama agungnya di tengah-tengah masyarakat Arab atau masyarakat Mekah. Sehingga orang tua ketika memberikan nama Abdul Uzza, hambanya Uzza, merupakan pengagungan kepada patungnya. Seperti kita memberikan nama kepada anak kita Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, hambanya Allah, hambanya Ar-Rahman, hambanya Ar-Rahim, karena ingin mendapatkan barokah dari nama tersebut. Maka Abdul Muttalib memberikan nama anaknya Abdul Uzza karena berharap adanya barokah, adanya kebaikan, adanya keagungan dengan nama yang diberikan kepadanya. Karena Uzza adalah patung terbesar yang disembah orang-orang Mekah waktu itu. Kemudian bagaimana namanya bisa berubah menjadi Abu Lahab? Maka diceritakan Abdul Uzza ini seorang yang tampan, yang rupawan, sehingga wajahnya merah merona. Orang-orang di sana ketika melihat yang putih, kemudian tertimpa panas menjadi merah merona, ini menjadi keindahan. Sehingga wajahnya seakan-akan bersinar. Sehingga orang-orang pun memanggilnya sebagai Abu Lahab. Lahab adalah nyala api, kubaran api, yang sehingga dengan adanya api ini, api akan berikan sinar. Maka disebut dengan Abu Lahab karena tampannya, cakepnya, dan rupawannya. Sehingga wajahnya ketika di siang hari akan kelihatan bersinar. Maka mereka menyebutnya sebagai Abu Lahab. Dan pada masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad, Abu Lahab adalah nama kebesaran, gelar kemuliaan yang menunjukkan cakepnya orangnya, menunjukkan orangnya sangat rupawan. Kemudian di sisi lain, Allah anugerahkan Abu Lahab kekayaan, berbeda dengan saudaranya Abu Thalib yang Allah uji dengan kemiskinan. Abu Lahab orang yang kaya, yang usahanya lancar dan juga hartanya banyak. Sehingga orang tidak hanya memuji kecakapannya, tetapi juga mengharapkan cipratan dari uangnya dan hartanya. Sehingga banyak yang mendukung dan mengikutinya. Tetapi karena kebiasaannya menentang budaya, menentang tradisi, sehingga dia tidak dipilih sebagai pemuka di keluarganya. Mereka lebih memilih kepada Abu Thalib, seseorang yang disiplin, yang teguh dengan pendirian dan budaya. Sehingga ketika dalam pemilihan keluarga, maka Abu Thalib lebih diutamakan daripada Abu Lahab. Maka tatkala Abdul Muttalib, sang kakek Nabi Muhammad wafat, maka dia mengamanahkan cucunya yaitu Muhammad SAW untuk diasuh oleh Abu Thalib meskipun dia miskin. Tetapi karena melihat Abu Thalib ini punya tradisi dan teguh pendirian, kemudian juga tidak menentang norma yang ada, maka dia dipilih sebagai pemimpin keluarganya. Maka Allah Ta'ala di sini menceritakan tentang kisah Abu Lahab, orang yang Allah uji dengan ketampanan, kemudian juga diuji dengan banyaknya harta. Maka dari awal datangnya Islam, Abu Lahab sudah menentangnya. Maka Allah menurunkan satu surat khusus untuk menceritakan kisah singkatnya, yang dari kisah ini kita dapat mendapatkan pelajaran yang bermanfaat dalam hidup kita. Allah membuka kisahnya dengan tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan betul-betul celaka. Tabbat yada abi lahab. Kalimat yang pertama, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa di sini disebut dengan kedua tangannya, bukan dengan seluruh fisiknya? Karena tangan Allah ciptakan dan merupakan naluri manusia, tempat kita beraktivitas. Hampir semua karya kita hasil dari tangan kita. Kita dapat bisnis, dapat usaha, bisa membangun rumah,
bisa membangun masyarakat, bisa memiliki sebuah organisasi, maka itu dari usaha tangan kita. Maka di sini disebutkan tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, menunjukkan usahanya tidak ada manfaatnya. Wajahnya yang rupawan, hartanya yang banyak, apabila kedua tangannya celaka, kedua tangannya tidak berfungsi, maka keduanya tidak ada manfaatnya baginya. Orang punya banyak uang tapi tidak bisa berkarya, maka uangnya akan hilang begitu saja. Orang punya fisik yang kuat tapi dia tidak bisa bekerja, maka tidak ada manfaat dari fisiknya. Maka ini yang dimaksudkan dengan tabbat yada Abi Lahab. Celakalah Abu Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ini untuk menceritakan apa yang sudah Allah berikan kepadanya, berupa anugerah fisiknya yang rupawan, kemudian hartanya yang banyak. Kemudian di akhir ayat ini watab, dan benar-benar celaka. Ini untuk menceritakan apa yang akan terjadi. Surat Al-Lahab merupakan salah satu surat yang awal Islam turun atau awal kenabian turun. Sehingga di sini Allah sudah menerangkan Abu Lahab adalah contoh orang yang akan menentang dakwah dari sejak awal munculnya dakwah Islam. Di sini Allah menceritakan nikmat yang sudah ada sebelumnya dan akan menceritakan apa yang akan dia alami, watab, dan dia benar-benar celaka sampai di akhir hayatnya nanti. Kemudian bagaimana bentuk kecelakaannya? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaatnya baginya apa yang dia kumpulkan berupa harta dan apa yang dia usahakan. Ma aghna anhu maluhu, ini menceritakan apa yang sudah dia miliki, yaitu berupa harta yang banyak. Yang dengan harta itu orang memuji-mujinya. Dengan harta itu orang menjadi pengikutnya. Kemudian diceritakan wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Yang dia usahakan yaitu apa? Menentang Nabi Muhammad SAW. Yang para sejarawan menceritakan ketika Nabi Muhammad berdakwah, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk tidak minum khamr, mengajak orang untuk silaturahim, mengajak orang untuk tidak berbuat zalim, tidak curang dalam berdagang, mengajak orang untuk memberikan perdamaian, tidak terjadi peperangan, tidak terjadi permusuhan, maka Abu Lahab selalu berjalan di belakangnya. Dia mengatakan ini adalah ponaanku, dia gila, dia penyihir, dia dukun, dan gelar-gelar buluk yang lainnya. Inilah usaha yang dia lakukan. Ketika Allah menceritakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya tidak bermanfaat baginya dan usahanya tidak bermanfaat baginya, maka Allah tunjukkan dari hari demi hari orang-orang yang masuk Islam semakin banyak. Dari tahun demi tahun Islam semakin terlihat. Maka bukan hanya Abu Lahab sendiri yang ketakutan, ketar-ketir dengan perkembangnya Islam, yang sehingga dengan berkembangnya Islam dia kurang pamornya. Tetapi pemuka-pemuka Quraisy yang lainnya yang tidak mau beriman pun mereka selalu musyawarah bagaimana cara menghentikan dakwah Islam. Maka di sini Allah menceritakan usaha Abu Lahab dalam menghentikan Islam, bukan berarti usaha yang lainnya tidak ada manfaatnya. Usaha Abu Jahal, usaha pemuka-pemuka Quraisy yang lainnya yang ingin menghentikan dakwah Islam juga tidak ada manfaatnya. Sedangkan disebutkan Abu Lahab ini sebagai contoh. Dia orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan permusuhannya sangat jelas. Berbeda dengan Abu Jahal. Abu Jahal tidak pernah membutuhkan Nabi dengan mengatakan ini penyihir jangan diikuti, ini dukun jangan diikuti, ini tukang itu. Tidak ada seperti itu. Tetapi Abu Lahab jangan jelas sekali usahanya. Bagaimana usahanya dia menghentikan dakwah. Setiap Nabi di pasar dia datangi untuk perkumpulan orang. Dia sebutkan ini keponakanku, dia orang gila, dia penyihir, dia dukun. Ketika Nabi di tengah-tengah Ka'bah, maka Abu Lahab pun ada di sana. Mengatakan ini dukun, ini penyihir, jangan diikuti, ini orang gila. Dan seterusnya. Maka Allah menyebutkan mama kasab, tidak ada manfaatnya usaha Abu Lahab. Maka menunjukkan orang yang usahanya lebih kecil dari itu tidak ada manfaatnya juga. Kemudian tafsiran yang lainnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya tidak bermanfaat baginya. Meskipun dia membeli hati orang dengan uangnya,
dia menginfakkan dan membelanjakan hartanya agar orang memusuhi agama Islam, tapi tidak berhasil. Yang mengikuti Nabi bukan hanya orang-orang kaya, bukan hanya orang-orang kaya saja, orang-orang miskin pun juga mengikuti Nabi. Abdullah bin Mas'ud yang merupakan orang miskin di Mekah, ternyata dia masuk Islam. Yasir, Ammar, dan istrinya, orang-orang miskin, ternyata masuk Islam. Mereka masuk Islam dan tidak terpincut, tidak tertarik dengan uangnya Abu Lahab. Ternyata usahanya, uangnya tidak bisa membeli hati orang. Uangnya tidak bisa membuat orang berpaling dari agama yang benar, agama Islam. Wa ma kasab, dan juga usahanya. Bagaimana dia menjalin hubungan dengan Abu Jahal, menjalin hubungan dengan orang-orang kafir yang lainnya, berbagai macam tipu daya, muslihat, makar, dia usahakan untuk mencelakakan ponakannya, ternyata tidak berhasil. Mereka juga tidak berhasil membunuh, tidak berhasil menyiksa Nabi Muhammad, tidak berhasil menghentikan dakwah. Dan juga teman-temannya yang berkumpul di sekitarnya, tidak ada yang berhasil sama sekali dalam mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah memberikan contoh Abu Lahab, bukan berarti Abu Jahal berhasil. Orang yang paling getol, paling besar usahanya mencelakakan Nabi Muhammad, ternyata dia tidak berhasil. Kemudian di akhirat saya selana orang dzata lahab. Dan di akhirat nanti dia akan masuk neraka yang apinya itu menyala-nyala. Apinya itu menyambar-nyambar. Sehingga di sini Allah menggunakan nama Abu Lahab yang di masa jahiliyah sebagai pujian, maka Allah jadikan Abu Lahab sebagai simbol keburukan dan permusuhan, simbol kecelakaan. Maka di sini Allah tidak menggunakan nama yang lainnya, tapi menggunakan nama yang sama. Sayasla naran dzata lahab. Dia Abu Lahab yang mukanya menyala ini nanti di akhirat akan masuk neraka yang menyala-menyala juga. Kemudian dikisahkan di akhir hayat Abu Lahab yang dimana dia betul-betul memperlihatkan permusuhannya, yang Allah sebutkan sayasla naran dzata lahab, yang disebutkan sebelumnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya dan apa yang dia usahakan tidak ada manfaatnya. Dikisahkan Abu Lahab ketika terjadi perang Badar, dia tidak ikut perang Badar dengan alasan dia sudah tua atau sebab yang lainnya, karena dia orang kaya. Dan tradisi di sana apabila satu suku berperang, maka semuanya harus mengutus utusan untuk berperang. Setiap keluarga harus mengutus utusan untuk berperang. Sampai keluarga Nabi pun yang masih di Mekah, mereka mengutus utusan. Abbas misalnya harus berangkat berperang. Kemudian menantu Nabi juga berangkat berperang. Yang mereka masih tertahan di Mekah, mereka ikut berperang. Sedangkan Abu Lahab, dia gunakan uangnya untuk membeli pasukan atau membeli orang untuk bisa berangkat perang Badar. Di sini Allah menyebutkan ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak ada manfaatnya. Sedangkan keluarga Nabi yang lain yang mereka miskin, tidak bisa nyuruh orang, tidak bisa membayar pasukan sewaan, mereka harus berangkat sendiri. Resikonya jelas, namanya perang, kemungkinan besar mati. Kalaupun tidak, ya akan terluka, akan banyak penderitaannya. Kemudian dikisahkan dalam perang Badar, ternyata kaum muslimin menang. Dan orang harusnya bahagia, keluarganya menang. Tapi Abu Lahab berbeda. Dia malah mengumpat-ngumpat Nabi. Kok bisa menang, dan sebagainya, dan umpatan-umpatan yang lainnya. Sehingga diceritakan dia dipukul orang. Ini orang sudah nggak normal. Keponakannya menang, keluarganya menang, tapi malah diumpat-umpat. Nah, akibat dipukul orang sehingga kepalanya pun terluka dan akhirnya membusuk. Yang waktu itu orang menyebutnya dengan penyakit adasah, yang sebagian-bagian tubuhnya membusuk, memberikan bau yang busuk, dan akibat penyakit ini orang-orang menjauhinya. Sehingga orang-orang di Mekah yang tadinya tidak percaya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa harta Abu Lahab itu tidak ada manfaatnya, usahanya tidak ada manfaatnya, baru mereka mulai melihat. Ternyata ini bukti kebenaran firman Allah Ta'ala. Abu Lahab membusuk badannya, yang tadinya dipuji karena kecakapannya, ternyata sekarang tidak ada yang memujinya lagi. Yang dulu orang mendekat karena ingin dapat uangnya, dapat cipratan dari hartanya, semua orang menjauh darinya. Sampai keluarga dan anak-anaknya pun menjauh. Sehingga ketika dia mati,
ketika dia mati, maka tidak ada yang mau mengurus jenazahnya. Tidak ada yang mau mengurus mayatnya. Sehingga anaknya pun harus menyewa orang dari luar Mekah untuk mengangkat jenazah bapaknya. Kalau tidak dikuburkan, hidupnya saja menimbulkan bau busuk, apalagi matinya. Sehingga mereka pun mencari orang sewaan dari luar Mekah yang tidak tahu berita tentang Mekah untuk mengangkat jenazah bapaknya. Dan karena orang sewaan ini juga mencium bau busuknya, maka ketika menguburkan mereka lempar jenazahnya atau mayatnya. Sehingga penghinaannya disaksikan orang-orang Quraisy, bagaimana Allah betul-betul menghinakan Abu Lahab. Yang teman-temannya, yang dia usahakan dia berkumpul bersama mereka, tidak ada lagi yang mendekatinya. Saudara-saudara iparnya seperti Abu Sufyan dan yang lainnya yang merupakan pimpinan orang-orang Quraisy, tidak ada yang mau mendekat kepadanya. Beginilah Allah memberikan contoh bagaimana orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad, bagaimana orang yang menjauhi dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, hidayah tidak Allah berikan kepadanya. Harta Allah berikan kepadanya, ketampanan Allah berikan kepadanya. Tapi ketika ketika harta tidak dia manfaatkan untuk mendukung keponakannya, mendukung kebenaran, maka kecelakaan yang dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Dan dia betul-betul merasakan, betul-betul melihat realita dari firman Allah Ta'ala, Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ba'd. Kaum muslimin yang semoga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hidayah. Karena hidayah tidak Allah berikan kepada sembarangan orang. Hidayah hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Yang di antara ciri orang mendapatkan hidayah, Allah sebutkan ciri mereka la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencelanya, tidak takut dengan hinaan orang-orang yang menghinanya. Maka kita lihat, dan kisah ini kisah yang masyhur, yang hampir semua kaum muslimin tahu tentang kisah ini, tentang kisah Abu Lahab. Bagaimana dia memusuhi, bagaimana dia menentang dakwah atau ajaran keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita lihat bagaimana kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah sebutkan ciri orang yang Allah berikan hidayah, la yakhafu laumata laim, tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Allah berikan hati yang kuat kepada Nabi Muhammad sehingga dengan berbagai macam celaan dari pamannya, berbagai macam usaha pamannya untuk menghentikan dakwahnya, beliau tidak pernah mencela, tidak pernah mencibirnya, tidak pernah menggerutu, tidak pernah ngomong, tidak pernah ngerumpi, tidak pernah menggosipi pamannya sama sekali. Tidak ada satu riwayat pun Nabi mencela pamannya. Tidak ada satu sahabat pun menceritakan Nabi pernah gosipi pamannya. Begitu buruknya akhlak dan semua orang melihatnya. Bagaimana akhlaknya yang buruk dari masa jahiliyah. Kemudian ketika Nabi berdakwah dan bagaimana akhir hayatnya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mencelanya. Beliau terus berdakwah dan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Maka inilah yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Bahwa orang yang menjalankan agama pasti Allah akan uji. Dan ujian terberat bukan dipukul fisiknya, bukan karena susah mencari pekerjaan, bukan karena diboikot, tetapi yang ujian yang terberat adalah laumata laim, celaan dari orang yang mencela. Karena celaan ini bukan masuk ke fisik, bukan masuk ke telinga saja, bukan masuk ke mata, tapi masuk ke dalam hati. Dan apabila sudah menancap di hati, maka orang akan kendor semangatnya, orang akan putus asa, dan orang tidak berani berjuang. Tetapi apabila hatinya kuat, maka apapun rintangan di depannya, dia tetap akan berjuang. Maka inilah ciri yang kita harapkan, bahwa Allah memberikan keteguhan kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah, tetap menjalankan agama, sesusah apapun, sesusah apapun kondisinya, sebesar apapun rintangannya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan, sehingga celaan orang yang mencela, orang yang menentang dari apa yang kita jalankan, ibadah yang kita lakukan, tidak menghalangi kita dalam menjalankan ibadah.
Kita berharap Allah berikan hidayah kepada kita untuk senantiasa bisa berdoa kepadanya. Karena tidak setiap orang bisa berdoa dan memanjatkan doa. Meskipun doa itu mudah, meskipun doa itu amalan yang ringan, tetapi yang dapat memanjatkan doa adalah orang yang Allah berikan hidayah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.